Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat? Sehat. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa. Namun tetap pimpin doa, yaitu yang memimpin saudara. Akan sampaikan tujuan pembelajarannya. Ya. Yang pertama, kita telah mempelajari meyakini surat Al-Nahl sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang kedua, terbiasa membaca surat Al-Nahl dengan benar. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian, anak semua coba perhatikan terdapat gambar gambar pertama ada 3 orang, gambar kedua ada 2 orang. Gambar pertama itu sedang apa itu? Belajar kan? Ngaji. Kalau ngaji yang dibaca itu apa? Al-Quran. Kalau sekarang kita membaca surat apa? Yang kedua itu gambar pertama apa itu? Anak kecil dan orang tua. Apa? Itu membawa potong roti diberikan kepada seorang kakek. Berarti itu membeli. Gambar pertama tadi tentang apa? Membaca. Yang kedua, berikutnya. Nah, surah Al-Nahl itu tidak turun secara ada sebab-sebabnya atau asbabun nuzulnya. Itu diceritakan Abu Jahal dimarahi oleh anak yatim atau diamanati oleh seseorang
dia meminta ya makanan kepada Abu Jahal. Abu Jahal ini menolak. Anak itu sudah datang dengan tidak berpakaiannya, tapi dan ada tetangga Abu Jahal ini orang Quraisy mengetahui kejadian itu. Anaknya pulang, kemudian datang oleh tetangganya. Kamu tadi ditolak, kita selalunya iya. Bahwa ketika kamu meminta sesuatu ternyata Abu Jahal menolak, nanti Nabi Muhammad pun akan menegur Abu Jahal. Kemudian anak yatim itu datang dengan Nabi Muhammad. Benar. Hai Nabi, ternyata Abu Jahal itu tidak memberiku makanan, ya, tidak memberiku makanan. Dia malah menolakku. Ya, si Nabi Muhammad jawab, nanti saya tegur. Yang pertama, tolong anak yatim itu dikasih makanan. Akhirnya Abu Jahal itu memberi makanan pada ayah. Itu proses dari turunnya surat Al-Maun. Jadi tentang anak yatim yang ditolak, yang diambil oleh Abu Jahal. Yang kedua, surat Al-Maun turun mengenai kaum munafik. Ya. Mereka memamerkan sholatnya, namun tidak sholat jika tidak ada orang yang melihatnya. Saudara Naila, coba dijawab pertanyaan Pak Guru. Siapa yang ditolak Abu Jahal ketika kita ini? Anak yatim. Perhatikan, kan? Saya sampai nenek ya dalam pelajaran. Jadi jawab. Punya ya. Yang kedua, yaitu gurunya mengenai kaum munafik. Mereka mengajarkan sholatnya, tidak sholat. Jika orang lain mengetahuinya, apa yang sholatnya itu ada dilihat kepada orang lain. Nah, baru-baru kita baca surat Al-Maun. Itu kita tahu dahulu. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal ladzi yukadzibu bid-din wa dzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Yang bisa jawab, surat Al-Maun itu terdiri dari berapa ayat? Bagus. Surah Al-Maun itu diturunkan di mana? Alhamdulillah, berikutnya kita akan mempelajari satu persatu terjemahan atau ayat yang ada di surat Al-Maun. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'ainal ladzi yukadzibu bid-din. Ayat pertama, kaitan dari bid-din. Tahukah orang yang mendustakan agama? Ini dia. Allah itu mempertanyakan kepada kita.
yatim. Sama seperti tadi ketika Abu Jahal menolak anak yatim, meminta makanan. ولا يحض على طعام المسكين Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Orang miskin itu punya hak dari sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang miskin. Nah, وويل للمصلين maka celakalah orang yang sholat, الذين هم عن صلاتهم ساهون sholat yang seperti apa? Yaitu sholat orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang pamer dalam sholatnya. الذين هم يراءون Orang-orang yang berbuat riya, pamer. ويمنعون الماعون Aku tanya kelompok 1. Ya, kelompok 1 ayat yang pertama tadi tentang apa? Orang yang mendustakan agama. Kelompok 2 ayat yang kedua tentang apa tadi? Orang yang mengabdi anak yatim. Kelompok 3 Al-Fatihah diambil dari surat dari ayat berapa? Ayat 7. Potongan suratnya. Barang-barang yang berguna. Artinya apa yang mau apa mau. Jadi alhamdulillah sudah semua sudah memahami materinya. Kita langsung ya menggunakan hurufnya yaitu dengan mim. Satu katanya huruf guna dengan dua atau tiga bukan. Contohnya alladzi jadi mim dengan mimnya yang kasroh itu tidak dibaca double amahum itu tidak alladzi amahum itu wa amanahum itu ya dari sama sudah yang terakhir ketiga idhar safawi tasdiri artinya jelas. Antara mim bertemu dengan mim atau antara mim bertemu dengan ba, mim mati bertemu dengan ba itu idhar safawi. Contohnya ini alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, pokoknya kalau idhar safawi itu huruf mim selain bertemu dengan huruf ba. Kalau mim dengan huruf ba itu idhar safawi. Tapi kalau huruf mim bertemu dengan selain ba itu idhar safawi. Contohnya alladzina an sholatihim sahun. Mim dengan sa itu saja sudah. Sholatihim mimnya sudah sholatihim sahun. Ya, alladzina hum yu alladzina hum yura'un. Juga harus sudah. Jadi idhar safawi hurufnya selain bertemu dengan huruf ba. Kalau bertemu dengan huruf ba namanya ikhfa. Paham ya? Baik. Pak Guru saya harapkan paham. Tugas berikutnya adalah tugas portofolio. Akan Pak Guru nanti bagikan kertas, sebuah kertas ada dua, yang satu dipotong, yang satu sebagai bahan penempel. Satu diadem, kemudian dijaga. Potongan kertasnya itu contoh bacaan dan ditempelkan sesuai hukum bacaan. Nanti ditunjukkan hasil kerja portofolio kalian setelah bacakan. Bacakan contohnya saja, ya seperti apa? Nah, sekarang Pak Guru bagikan tugasnya. Ya. Kelompok 1, kelompok 2,
Sudah ada linknya tadi? Gunting? Sudah. Sekarang tinggal kita potong dan ditempel. Ya, potong dan ditempel. Waktunya tidak lama. Waktunya paling lama 10 menit. Mulai dari sekarang. Tuh. Anak-anak semua, gimana sudah selesai belum? Mau tunjukkan Bapak Guru dulu kelompoknya. Yang tinggi coba. Nah, sudah. Oke. Sekarang tugas berikutnya hasil portofolio ya yang sudah Pak Guru bagikan antara IPA dan contohnya antara income sama nilai dan contohnya antara bahasa Bali dan contohnya ditempel di papan tulis. Nanti Pak Guru cek benar atau tidaknya. Ya, dari kelompok 1 bawa guntingnya ke depan, tempel ya. Yuk, kelompok 2. Kelompok 2. Lanjutkan kelompok 2. Di sampingnya ya, samping. Oke. Sudah? Sudah. Oke, kelompok 3. Satu lagi. Terus. Enggak. Nah, sudah selesai semua. Sudah kalian ada yang sudah menempel. Kelompok 1 saya mau tanya kembali. Tadi menempel pasangan IPA berapa? IPA sama gurunya ada berapa? Satu yaitu sekali. Kelompok 2. Kelompok 2. Yang kamu tanda itu contoh tentang apa? Oke, contoh pertama nilai ya. Di sini apa bertemu dengan apa? Min mati bertemu dengan min. Oke, huruf IPA adalah min mati bertemu dengan huruf min. Yang berikutnya kelompok 3.